Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmatnya sehingga kita semua masih bertemu kembali pada kelas hari ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti kita rasakan saat ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Amelia Usopun Hasanah sebagai moderator untuk kelompok 3. Adapun rekan-rekan kelompok 3 yang akan presentasi hari ini yaitu ada Nur Rahma Agusnaya, Putri Farisa, dan Dedi Risaldi. Adapun materi yang akan dibahas yaitu komunikasi dalam bisnis. Pokok pembahasannya ada konsep dasar komunikasi, komunikasi data dalam e-com, komunikasi data dalam e-business, komunikasi data dalam e-learning, dan komunikasi data dalam e-government. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertama, apa sih itu komunikasi data? Jadi, komunikasi data adalah hubungan atau interaksi pengiriman dan penerima antar device yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik yang dengan jangkauan sempit maupun dengan jangkauan yang lebih luas, di mana unsur komunikasi data itu terdiri dari sumber data atau transmitter, media komunikasi data atau media transmisi, dan media data atau receiver. Komunikasi data ini sangat mendukung dalam dunia bisnis. Dengan adanya komunikasi data, memungkinkan para pelaku bisnis dan bisnis yang mempunyai lokasi geografis yang berlainan dapat saling berkomunikasi. Perkembangan dalam bidang ilmu teknologi informasi telah banyak membawa perubahan hampir di segala bidang, tidak terkecuali dalam dunia bisnis. Banyak sekali istilah baru yang berawalan dengan huruf E untuk mendeskripsikan berbagai aktivitas yang memanfaatkan teknologi informasi. Dalam bidang pendidikan, kita mengenal istilah e-learning. Dalam bidang pemerintahan, kita kenal dengan istilah e-government. Juga dalam bidang bisnis ada istilah e-commerce dan e-business. Baik, next. Pertama yang akan kita bahas adalah komunikasi data dalam e-commerce. Next. E-commerce adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan transaksi online yang berlangsung melalui internet atau jaringan elektronik lainnya. Atau secara umum, e-commerce adalah sebuah aktivitas belanja online yang melibatkan jual beli produk fisik atau digital melalui internet. Dalam dunia bisnis, teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce. Dengan memanfaatkan bisnis e-commerce, orang akan lebih mudah mendapatkan barang yang diinginkan atau jasa yang dicari olehnya. Perkembangan bisnis e-commerce di Indonesia semakin pesat, yang dipengaruhi oleh salah satu faktor, yaitu semakin banyak dan murahnya koneksi internet di Indonesia. Semakin berkembang pesatnya e-commerce sebagai indikator perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bisnis di Indonesia akan berdampak pula pada kemudahan masyarakat dalam melakukan transaksi baik secara ekonomi maupun sosial. Oleh sebab itu, teknologi informasi dan komunikasi data ini mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis. Di bidang bisnis, baik perdagangan, barang maupun jasa, peranan komunikasi data akan sangat penting untuk kegiatan transaksi dan menyediakan banyak informasi dengan cepat. Nah, adapun jenis-jenis e-commerce, yang pertama ada business to business atau B2B, yaitu jenis e-commerce di mana satu perusahaan menjual produk atau layanan ke perusahaan lain. Yang kedua adalah business to consumer atau B2C, di mana dalam jenis e-commerce ini perusahaan menjual produk atau layanan kepada konsumen. Yang ketiga ada antar konsumen atau C2C, yaitu transaksi online antara dua orang. Yang keempat ada consumer to business atau C2B, yaitu sistem di mana seseorang menjual produk atau layanan ke perusahaan. Yang kelima adalah business to government atau B2A, yaitu model e-commerce yang mirip dengan B2B, tetapi pelakunya adalah perusahaan dan instansi pemerintah. Dan yang terakhir adalah consumer to government atau C2A, yaitu jenis e-commerce yang bekerja seperti C2B, namun transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. Selanjutnya, apa sih kelebihan e-commerce ini? Yang pertama, ada meningkatkan transaksi antar wilayah. Salah satu kelebihan dari penggunaan e-commerce adalah bisa meningkatkan transaksi antar wilayah. Dengan kelebihan dan kekurangan e-commerce model ini, proses jual beli yang dulu hanya bisa dilakukan untuk lingkungan dekat,
ini dapat dilakukan secara lebih luas. Yang kedua adalah meningkatkan market expose. Transaksi jual beli melalui e-commerce ini bisa dilakukan dari mana saja tanpa adanya batasan wilayah. Yang secara tidak langsung, kelebihan dan kekurangan e-commerce menurut para ahli adalah mampu meningkatkan exposure dari toko tersebut sehingga akan lebih dikenal oleh konsumen yang luas. Kelebihan yang ketiga adalah tidak membutuhkan toko fisik, karena berjualan di e-commerce tidak mengharuskan pemilik bisnis memiliki toko fisik. Hal tersebut karena semua transaksi dilakukan secara online di mana penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung. Yang keempat adalah bisa menjadi dropshipper, yaitu selain menguntungkan pemilik bisnis, ada juga keuntungan atau kelebihan e-commerce bagi konsumen. Salah satunya adalah konsumen bisa menjadi dropshipper untuk produk e-commerce yang sedang laku. Yang kelima adalah pengelolaan usaha yang lebih mudah. Satu lagi kelebihan e-commerce adalah memudahkan dalam pengelolaan usaha. Anda tidak perlu pusing tentang bagaimana proses transaksi dan pengiriman barang karena semua sudah disediakan oleh platform e-commerce. Nah, dari kelebihan yang dimiliki, tentu saja e-commerce juga memiliki beberapa kekurangan. Antara lain adalah yang pertama masalah keamanan. Salah satu kekurangan terbesar dari penggunaan e-commerce adalah berkaitan dengan masalah keamanan, di mana dalam transaksi melalui e-commerce masih sering terjadi penipuan dan transaksi palsu yang bisa merugikan konsumen. Yang kedua adalah ketidaksesuaian produk, di mana kekurangannya itu dalam melakukan transaksi jual beli secara online, barang yang dikirim bisa saja tidak sesuai dengan yang dipesan. Nah, yang ketiga adalah kerugian yang tidak terduga. Meski menawarkan keuntungan bisnis yang cukup menggiurkan, akan tetapi berjualan melalui platform e-commerce juga memiliki risiko mendatangkan kerugian yang tidak terduga. Baik, sekian pemaparan dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, kita akan lanjut pada materi komunikasi data dalam bisnis. Next. Nah, apa sih itu bisnis? Bisnis merupakan kepanjangan dari elektronik bisnis, yaitu jenis bisnis yang dilakukan dengan menggunakan sistem informasi terkomputerasi. Bisnis digunakan untuk merujuk pada seluruh penggunaan tingkat lanjut dalam teknologi informasi, khususnya teknologi jaringan dan komunikasi untuk meningkatkan cara organisasi melakukan seluruh proses bisnis. Adapun jenis-jenis dari bisnis ini yaitu konsumen ke konsumen, di mana konsumen menjual atau memasarkan produk kepada konsumen lain. Kedua, bisnis ke konsumen, di mana transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atau industri yang memasarkan produk dan jasa langsung ke konsumen dengan menggunakan teknologi digital. Yang ketiga adalah konsumen ke bisnis, yaitu dalam model ini konsumen lebih aktif dalam membeli dan menjual produk untuk transaksi. Yang terakhir adalah bisnis ke bisnis. Dalam jenis ini, perdagangan antar produk terjadi dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Next. Adapun kelebihan dan kekurangan dari bisnis ini, yang pertama adalah kelebihan dari bisnis teknologi komunikasi data ini memudahkan penyebaran informasi. Maksudnya sangat ampuh untuk mengembangkan bisnis online ke berbagai wilayah di dunia, seperti e-commerce yang digunakan oleh perusahaan penjual buku, musik, video, permainan, dan barang elektronik lainnya. Dan yang kedua adalah bisnis online banyak digemari karena fleksibilitasnya. Maksudnya, seseorang tidak harus berada di tokonya untuk menunggu pelanggan, namun dengan komputer dan konektivitasnya sudah dapat menjual produknya ke seluruh negara. Pembeli pun tidak harus capek-capek keluar untuk membeli keperluannya, karena dengan hanya membeli secara online, barang pembeliannya bisa diantar langsung ke rumah. Yang ketiga, banyaknya tenaga ahli dalam bidang teknologi informasi, di mana bidang teknologi informasi juga membantu menumbuhkan bisnis online di internet. Dan yang terakhir adalah koneksi internet yang semakin mudah dan terjangkau. Nah, adapun kekurangan dari bisnis, di samping kelebihan yang dimiliki oleh bisnis ini juga memiliki kekurangan, diantaranya kurangnya interaksi langsung.
Maksudnya di sini kurangnya interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Dan yang kedua, kurangnya perlindungan data pribadi. Karena pastinya penjual memberikan lebih banyak informasi pribadinya seperti alamat dan data diri dan sebagainya. Next. Kemudian materi selanjutnya yaitu komunikasi data dalam e-learning. E-learning yaitu apa sih pengertian dari e-learning itu? Nah, e-learning ini merupakan sebuah proses belajar dan mengajar yang memanfaatkan media elektronik secara khusus yaitu internet. Nah, secara umum e-learning adalah sebuah proses pembelajaran berbasis elektronik. Nah, berdasarkan waktu pelaksanaan pembelajaran, Claire dan Mayer dalam Klinger 2008 179 membagi learning ke dalam dua klasifikasi, yaitu pembelajaran sinkron dan sinkronis di e-learning, yakni pendidik dan peserta didik melakukan aktivitas pengajar dan belajar pada waktu yang sama. Contohnya yaitu melalui percakapan online, video converse, dan video real time. Kemudian yang kedua, pembelajaran asinkron atau asinkronis di e-learning yang mana pendidik dan peserta didik melakukan aktivitas pengajar dan belajar pada waktu yang berbeda. Contohnya yaitu dengan menyebarkan atau mengirim materi pembelajaran, aktivitas dalam bentuk blog, forum, atau wiki melalui file sharing, email, dan tertentu. Next. Lah. Adapun kelebihan dari e-learning dan kekurangan dari e-learning, pertama kita masuk kepada kelebihan dari e-learning dulu. Yang pertama itu dapat menghemat biaya, yang kedua waktu belajar fleksibel dan dapat diatur sendiri, yang ketiga memungkinkan untuk memantau performa, keempat meningkatkan interaktivitas antar pendidik dan peserta didik pada proses pembelajaran, jangkauannya juga lebih luas dan penyimpanan atau penyempurnaan materi pembelajaran menjadi lebih mudah. Adapun kekurangan dari e-learning ini terdapat beberapa tempat yang tidak memiliki akses internet. Masih terdapat kekurangan sumber daya atau tenaga yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengakses internet, dan terdapat kekurangan pada penguasaan bahasa komputer dan perubahan yang cukup drastis pada peran guru. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu komunikasi data dalam e-government. Pengertian e-government sendiri adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik, suatu penataan sistem dan manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun 3 model penyampaian e-government antara lain. Yang pertama yaitu government to citizen atau government to customer atau G2C, yaitu penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat. Yang kedua yaitu government to business atau G2B, yaitu transaksi elektronik di mana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Yang ketiga yaitu government to government atau G2G, yaitu memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basis data terintegrasi. Next. Selanjutnya yaitu adapun keuntungan dan kelebihan dan kekurangan e-government. Yang pertama, pada kelebihan e-government yaitu e-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri. Yang kedua, masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah. Yang ketiga, terdapatnya informasi transportasi, informasi valuta asing, serta info tentang tinggi muka air. Yang keempat, yaitu website
ini mencakup banyak aspek seperti hukum, agama, sosial, dan budaya, bisnis dan kawasan bisnisnya, pendidikan, dan sebagainya. Se- Kemudian kekurangan pada e-government. Yang pertama adalah pelayanan yang diberikan situs pemerintah belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur, dan keterbatasan SDM sangat membatasi penetrasi komputerisasi ke dalam sistem pemerintahan. Yang kedua, belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan e-government. Yang ketiga yaitu kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet. Baik, mungkin itu saja. Baik, itulah tadi pemaparan materi yang sangat luar biasa yang dibawakan oleh kelompok 3. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Kami batasi hanya 3 orang penanya tercepat. Baik, untuk saudara Ahmad Aiman Sanjaya, Nurjuni, siapa yang satu? Dan M. Andika Aswa diharapkan untuk menulis pertanyaannya di forum diskusi yang telah diberikan di Syam.org. Adapun kesimpulan dari materi hari ini yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut manusia untuk melakukan perubahan di segala jenis kehidupan yang tujuannya adalah mendapatkan hasil yang terbaik. Banyaknya sektor kehidupan yang ada diharapkan membuka inovasi baru bagi kita untuk menciptakan sesuatu yang baru untuk kemajuan peradaban manusia. Persaingan yang keras dalam dunia bisnis tentunya sangat membutuhkan suatu perusahaan yang dapat menangani hal tersebut di berbagai situasi. Semua bisnis tentunya bisa membutuhkan semua informasi yang sangat aktual, cepat, dan dapat dipercaya, yang mana semua permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi berdampak pula pada bentuk perdagangan yang kian memudahkan penggunaan seperti e-commerce, e-business, e-learning, dan e-government. Mungkin itulah presentasi pada sore hari ini. Saya sebagai moderator kelompok 3 mewakili rekan-rekan kelompok 3 untuk meminta maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.